Apabila kamu ingin menerawang yang terlihat dengan jelas menggunakan mata terbuka, nah caranya harus benar-benar bisa mengaktifkan sukma, yaitu dengan cara menenangkan hati. Jadi hati cukup tenang, ringan, rileks, itu ciri utama sukmamu udah aktif. Setelah itu pahami 3 kuncinya, yaitu antara khayalan, bayangan, dan kenyataan. Nah, saat kita berkunjung ke tempat keramat seperti ini kan nggak mungkin kita mata tertutup ya, pasti mata kita itu terbuka ya. Nah, kita berjalan aja, kemudian membaca etikanya. Assalamualaikum ya alam gaib, assalamualaikum ya penghuni alam gaib, assalamualaikum ya gaib, assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, kemudian kita berjalan saja. Nah, kemudian di dalam hati sering-sering membaca assalamualaikum ya gaib, assalamualaikum ya gaib, assalamualaikum ya gaib. Gaib yang ada di sini, tampakkanlah wujudmu. Gaib yang ada di sini, tampakkanlah wujudmu. Nah, bila tiba-tiba dengan sendirinya terlihat sosok gaib atau ada gambaran, entah itu perempuan ataupun laki-laki ataupun hewan ataupun cahaya ataupun benda yang ada di sekitaranmu seperti itu, nah itu adalah penampakan gaib yang sesungguhnya, itu adalah kenyataan. Seperti halnya saya tadi masuk ke sini ya, membaca etika, assalamualaikum ya alam gaib, assalamualaikum ya penghuni alam gaib, assalamualaikum ya gaib. Nah, kemudian langsung terlihat sosok wanita memakai baju hijau. Nah, di area makam sini ya, di dalamnya. Nah, dia adalah sosok putri, ternyata sosok putri. Nah, sosok putri dari kerajaan, nggak tahu kerajaan mana yang jelasnya ya. Dan di sini adalah tempat persinggahannya. Jadi putri itu bukan di sini tempatnya, cuma dia sering ke sini, dan makam ini adalah merupakan ada hubungannya dengan putri tersebut, seperti halnya leluhurnya yang membantu untuk permasalahan apapun dulunya, entah itu membantu orang tuanya atau yang lain, pokoknya ada hubungan keluarga ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi cara untuk menerawang dengan kasat mata ya, latihannya kalau nggak mau meditasi di rumah, sering-sering meditasi, sering-seringlah pergi ke tempat keramat, di makam keramat, di petilasan ya. Kemudian kita mengaktifkan sukma sambil membaca etikanya tersebut. Kemudian kita berjalan-jalan sambil melihat ke kanan ke kiri, berjalan pelan-pelan. Nah, tiba-tiba terlihat sesuatu, misalkan ada gambaran atau penampakan di sekitarmu, nah itu adalah makhluk gaib yang nyata. Jadi itu apakah bukan halu? Bukan. Kalau halusinasi, sebelumnya kamu memikirkannya. Contohnya seperti ini, misalkan kita pergi ke tempat keramat ya, kemudian pikiran udah ketakutan, nanti pas ada genderuwo Pak. Saat kamu memikir nanti pas ada genderuwo, kemudian ada gambaran genderuwo entah di sekitarmu, entah di depanmu langsung, nah itu yang dinamakan halusinasi, itu yang dinamakan halu, itu yang dinamakan khayalan, tidak terjadi ya. Jadi berbeda dengan kenyataan. Kalau kenyataan, saat kamu mengunjungi tempat-tempat keramat seperti ini, kemudian membaca etikanya, kemudian tetap berjalan, dan pikiran tidak ada pikiran yang bermacam-macam. Misalkan ada pikiran ketakutan, pasti nanti ada pocong dan sebagainya. Nah, jangan dihiraukan pikiran-pikiran yang muncul itu, abaikan lagi, tetap kembalikan ke pendengaran suara, kemudian baca etika lagi, assalamualaikum ya, berjalan-jalan. Nah, bila di sekitar itu terlihat penampakan dengan sendirinya, itu yang dinamakan kenyataan. Berbeda dengan pikiran tadi. Pikiran tadi kan memikir, kemudian ada gambaran, ya itu yang dinamakan halusinasi. Kalau kenyataan tiba-tiba muncul di sekitarmu, tiba-tiba ada gambaran di sekitarmu, itu yang dinamakan kenyataan. Itu adalah
penampakan yang nyata. Oke, cukup sekian pengetahuan dan dari saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.